Shalom. Selamat siang untuk bangsa Papua dan selamat siang bagi masyarakat internasional yang mendengar siaran pers kami dari koordinator jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua. Saya Sergius Bobi. Dalam siaran pers kali ini, kami mau menyikapi situasi politik, hukum, HAM, dan demokrasi yang terjadi belakangan ini, akhir-akhir ini di tanah Papua, di Papua Barat. Pertama kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri. Pada kesempatan ini akhirnya kami diperkenankan untuk menyampaikan siaran pers ini secara lisan. Kami tidak siapkan secara tertulis, secara lisan kepada semua, baik bangsa Papua, lebih khusus kepada negara Indonesia yang didukung oleh para sekutunya yang selama ini melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua, yang terjadi akhir-akhir ini, tidak terlepas dari kesalahan masa lalu, di mana hak kemerdekaan, hak kedaulatan bangsa Papua dianeksasi ke dalam NKRI melalui Traktat Perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang difasilitasi oleh PBB pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 di New York, Amerika Serikat. Setelah bangsa Papua itu dicaplok ke dalam NKRI melalui perjanjian itu pada tanggal 1 Mei 1963, Papua ini diserahkan ke Indonesia. Jadi administrasi pemerintahnya yang diserahkan. Melalui PPRA, pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, yang dimanipulasi pada saat itu. Hanya 1026 orang. Dipaksa, diintimidasi dengan berbagai iming-iming dan juga berbagai pendekatan baik melalui sosial, budaya, dan juga pendekatan militer. Akhirnya mereka dipaksa untuk memilih Indonesia untuk menjadi negaranya. Jadi hak kemerdekaan bangsa Papua itu pertama hak kemerdekaan kami yang sudah dinyatakan pada tanggal 19 Oktober tahun 1961, puncak dari Kongres Bangsa Papua yang pertama oleh Komite Nasional Papua dan juga melalui perantaran Dewan New Guinea, Dewan Rakyat Papua pada saat itu. Pertama, hak kami dianeksasi. Terus perjanjian itu hanya dibuat sekedar karena dari sisi hukum perjanjian itu lemah. Masa bangsa Papua yang sedang disengketakan antara Belanda dan Indonesia, perwalian administrasi pemerintahnya masa diserahkan kepada negara Indonesia yang adalah salah satu aktor yang sedang mensengketakan status Papua Barat antara Belanda dan Indonesia. Dan memang ini semua permainan politik, itu adalah sandiwara politik yang dilakukan
pada saat itu di bawah bayang-bayang Amerika Serikat Presiden John F. Kennedy. Dan memang PBB adalah Amerika dan Amerika itu adalah PBB. Jadi memang Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy mempengaruhi semua bangsa-bangsa di dunia, lebih khusus Australia, Inggris, dan juga Belanda. Jadi pada saat itu Australia dan Inggris dan Amerika, mereka sudah sepakat. Karena Belanda adalah sekutu dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Tetapi karena situasi politik pada saat itu, Indonesia lebih condong kerjasama dengan Rusia, blok barat, dan Rusia adalah musuh bebuyutan dari Amerika Serikat. Karena itu Amerika Serikat dia takut dan sampai kawasan Asia Pasifik itu jatuh di tangan Rusia. Karena Indonesia lebih kerjasama pertahanan keamanan, mendatangkan perlengkapan senjata itu dari Rusia. Tapi alasan pertama dari Amerika Serikat oleh Presiden John F. Kennedy itu bukan semata-mata karena kepentingan politik sebenarnya, tapi kepentingan ekonomi. Dia mengejar karena ada penemuan, ada emas, ada gunung emas di Westbed yang sekarang yang dikatakan Tembagapura. Sebenarnya bukan Tembagapura, sebenarnya emas pura. Karena di sana kandungan yang lebih banyak itu emas, bukan tembaga. Tapi untuk mengelabui Indonesia, untuk mengelabui bukan Indonesia, tapi untuk mengelabui Papua, dan sesungguhnya sebenarnya mengelabui dunia sebenarnya oleh Amerika Serikat. Karena itu dia kasih nama Tembagapura. Padahal itu emas pura. Karena kandungan yang terbanyak yang ada di sana di Tembagapura yang dikatakan itu sebenarnya emas di sana. Karena itu nama yang tepat yang diberikan itu adalah emas pura. Hak kemerdekaan bangsa Papua, hak kedaulatan bangsa Papua dianeksasi ke dalam NKRI melalui perjanjian New York itu, ya itu kepentingannya adalah tidak ada lain, kepentingan ekonomi semata. Alasan yang Amerika Serikat pada saat itu pakai itu adalah dunia bebas dari komunis. Nah, alasannya dia pakai itu. Akhirnya dia tekan Belanda untuk memaksakan Papua ini harus masuk. Karena dukungan yang tadinya diberikan itu dari Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, mereka sudah menarik dukungan dan bahkan mereka menekan Ratu Belanda pada saat itu. Terpaksa Belanda dia mengalah. Dan akhirnya dia tanda tangan perjanjian New York Agreement itu. Perjanjian New York tanggal 15 Agustus tahun 62. Jadi pelanggaran HAM di atas pelanggaran HAM yang selama ini terjadi. Ketidakadilan demi ketidakadilan yang terjadi di atas tanah Papua. Darah dan air mata yang terus menetes sekitar kurang lebih 59 tahun. Itu terjadi hanya karena hak kedaulatan bangsa Papua yang diumumkan secara resmi dan dirayakan pada tanggal 1 Desember tahun 61 itu dianeksasi ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara di dunia pertama mereka sudah melakukan pelanggaran kejahatan kemanusiaan. Karena aneksasi suatu bangsa yang sudah berdaulat itu adalah kejahatan. Itu adalah kejahatan kemanusiaan. Nah itu. Jadi mereka mencaplok. Apalagi pencaplokan itu disertai dengan pendekatan militeristik. Banyak darah dan air mata yang jatuh ketika proses untuk menganeksasi Papua ke dalam NKRI. Dan ketika proses untuk PPRA juga banyak darah dan air mata yang tercurah di atas tanah ini. Untuk mempertahankan aneksasi itu, sampai hari ini darah dan
air mata orang Papua, bangsa Papua di bagian barat masih terus terjadi. Ini kesalahan masa lalu. Kesalahan itu dibuat oleh bangsa-bangsa di dunia, oleh Amerika Serikat, oleh Belanda. Ya, walaupun Belanda pada saat itu dia mengalah ya, Australia, Inggris, dan juga Roma, Italia, bangsa-bangsa lain yang waktu itu mendukung Papua itu dianeksasi ke dalam. Jadi mereka sesungguhnya harus orang pertama dan terutama yang mereka harus bertanggung jawab atas semua darah dan air mata yang terus menetes di atas tanah ini. Terakhir ada berapa kasus yang terjadi menjelang belakangan ini. Ada operasi militer yang sedang terjadi di Pegunungan Tengah. Ada juga operasi militer yang terjadi di provinsi Papua Barat. Nah, di sana. Jadi di Kabupaten Mebra. Semua peristiwa yang terjadi itu memang ada peristiwa yang memang itu dilakukan murni dari TPNOPM. Tapi ada juga peristiwa yang terjadi dilakukan oleh TPNOPM Piara dan Indonesia. Seolah-olah penyerangan itu dilakukan oleh TPNOPM. Jadi memang ada TPNOPM Piara dan ada TPNOPM murni yang melakukan perlawanan. Dan ya memang kita harus pahami bahwa tanah Papua adalah memang dibuat supaya semua kepentingan bermain di tanah Papua. Karena itu semua pihak, baik negara Indonesia maupun para sekutunya, maupun ada dan memanfaatkan orang Papua sendiri bekerja sama untuk bagaimana menciptakan situasi yang kacau di atas tanah ini. Ya, tujuannya adalah bahwa mereka mempertahankan semua kekacauan ini. Tujuannya adalah bahwa supaya eksploitasi sumber daya alam itu berjalan. Karena itu di situ dibutuhkan ada kerjasama. Nah, ada kerjasama. Jadi terakhir ada kerjasama antara Australia dengan Indonesia melatih para BRIMOB untuk bagaimana melaksanakan tugas pengamanan itu. Dan juga mereka ada kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia pelatihan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Semuanya ini dilakukan untuk bagaimana mempertahankan Papua itu di dalam NKRI. Jadi Indonesia, kalau hanya Indonesia saja dia tidak mampu untuk mempertahankan Papua dalam NKRI. Ya, karena hari ini Indonesia didukung oleh negara-negara di dunia untuk mempertahankan Papua dalam NKRI. Karena apa? Negara-negara di dunia itu punya tambang di tanah Papua. Ada perusahaan-perusahaan tambang. Mereka sudah tanamkan saham di perusahaan-perusahaan itu. Karena itu negara-negara di dunia yang bekerja sama dengan Indonesia, dia merasa lebih penting kerjasama dibanding mendukung gerakan Papua Merdeka. Yang nantinya tidak tahu apakah setelah Papua Merdeka akan ada kerjasama dengan mereka atau tidak. Tapi mereka saat ini mereka lebih melihat ya lebih baik bekerja sama dengan Indonesia ada ketimbang mendukung gerakan Papua Merdeka. Banyak pihak memanfaatkan isu Papua Merdeka ini hanya untuk meningkatkan kerjasama dengan negara Indonesia. Jadi banyak negara-negara di dunia, banyak juga ada organisasi-organisasi di dunia, dan juga ada organisasi-organisasi, juga ada orang Papua juga memanfaatkan kesempatan ini kerjasama dengan mereka. Mereka jadi pion dari Jakarta, mereka jadi pion dari dunia. Bagaimana supaya kerjasama dengan mereka seolah-olah mereka ini sedang berjuang untuk Papua Merdeka. Banyak musuh dalam selimut yang dititipkan di sana. Akhirnya apa? Sampai hari ini kita tidak bisa bersatu. Kita tidak bisa bersatu karena apa? Memang banyak pihak bermain dan memang ada musuh di dalam selimut. Akhirnya kita sulit untuk melahirkan persatuan sampai hari ini. Dari pertemuan ke pertemuan
kita sepakat, tapi setelah kita keluar kita tidak bisa bersatu karena memang ada pion-pion dari Jakarta kerjasama dengan dunia yang dipasang dalam gerakan-gerakan itu. Dan terbukti hari ini bahwa gerakan perjuangan hari ini sudah falling down. Artinya bahwa kita sudah di gerakan-gerakan yang nyata, demo, diskusi, seminar, dan lain-lain. Sekarang semua sudah dibatasi. Nah, apalagi dengan memanfaatkan situasi corona ini. Jadi Indonesia dia memanfaatkan corona ini dua kepentingan. Pertama, supaya mereka dapat keuntungan dari corona ini. Mereka dapat keuntungan uang dalam hal ini, finansial, bisnis. Mereka jalankan. Jadi mereka sedang memeras rakyatnya. Melalui swab, antigen, harus bayar lagi. Mereka yang sudah divaksin, kok harus di swab, harus di antigen, kok sudah, berarti apa gunanya, apa artinya vaksin? Kalau mereka sudah vaksin 1 kali, 2 kali, 3 kali, apa gunanya swab? Apa gunanya antigen? Negara ini dia sedang menindas dalam situasi COVID ini, mencari keuntungan. Setiap kali perjalanan lewat udara kah, lewat di Jakarta itu, di Jawa itu lewat darat, kereta juga harus swab. Terus di laut semua harus dilengkapi swab, antigen, harus divaksin. Terus untuk mengurus surat menyurat harus dilengkapi dengan persyaratan itu. Bah, ini negara ini sedang memeras, menggunakan kesempatan itu situasi COVID ini. Khusus untuk masalah Papua, Indonesia gunakan kesempatan ini untuk membatasi ruang gerak, kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Akhirnya apa? Ruang demokrasi semua ditutup oleh Indonesia. Tidak ada demo, tidak ada diskusi, tidak ada mimbar bebas, tidak ada seminar. Semua ditutup, ibadah saja dilarang. Nah, ini wajah demokrasi di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Indonesia betul-betul membuka suara kebebasan warga Papua untuk menyampaikan aspirasi politiknya, untuk menyampaikan hak-hak dasarnya, untuk memperjuangkan hak dasarnya melalui forum-forum terbuka. Media semua, Indonesia dia memanfaatkan semua, dia kampanye semua untuk kepentingan. Akhirnya suara bangsa Papua, suara kritis warga Papua, orang Papua yang memperjuangkan hak dasarnya, memperjuangkan hak politiknya, hak penentuan nasib sendirinya, semua dibongkar. Tapi perlu kami garis bawahi di sini bahwa bangsa Papua itu sudah menentukan nasib sendiri pada tanggal 19 Oktober tahun 1961 melalui deklarasi manifesto. Dalam deklarasi itu di sana menyatakan bahwa deklarasi kebangsaan dan deklarasi kemerdekaan oleh Komite Nasional Papua dan Dewan New Guinea, Parlemen Papua pada saat itu. Jadi sudah menentukan nasib sendiri. Dan secara resmi tanggal 1 Desember tahun 1961 sudah diumumkan dan ditandai dengan penyebaran bendera tanah Papua, diiringi dengan lagu Hai Tanahku Papua. Jadi bangsa Papua sudah menentukan nasib sendiri. Karena itu bangsa-bangsa di seluruh dunia, lebih khusus PBB, kami mau sampaikan pada saat ini bahwa bangsa Papua itu sudah menentukan nasib sendiri. Secara de facto untuk kemerdekaan itu sudah ada. Hanya yang sekarang yang kita butuhkan adalah secara de jure. Karena itu, kepada rekan-rekan kami, kepada saudara-saudara saya, kepada bapak-bapak, tuan-tuan, nyonya-nyonya Papua, di mana saja mereka berada, entah di tanah Papua atau di rantauan, diaspora, di mana saya berada, berhenti untuk memperjuangkan referendum. Referendum untuk apa? Rakyat bangsa Papua sudah menentukan nasib sendiri melalui deklarasi manifesto tanggal 19 Oktober tahun 1961. Puncak dari Kongres Papua pertama oleh Komite Nasional Papua dan New Guinea. Sudah, untuk apa kita referendum lagi? Kalau hari ini Indonesia kasih referendum, kita kalah telak. Kenapa? Ini bukan pemilihan
bukan pembentukan organisasi masyarakat, bukan organisasi adat, bukan organisasi gereja. Ini mendirikan negara. Karena itu dalam syarat untuk referendum ini mendirikan negara. Karena itu semua penduduk yang punya KTP yang ada di atas tanah Papua ikut memilih. Kalau itulah yang terjadi, apa yang terjadi nanti? Indonesia akan menang telak. Hari ini di atas kertas itu 5.000 orang yang ada di Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, dari 5.000 orang yang sudah punya KTP, 3.000 lebih, bukan 5.000 lah, 5 juta. Saya klarifikasi ya, 5 juta. 5 juta yang punya KTP. Dari 5 juta, 3 juta lebih, itu orang member, orang pendatang. Di atas kertas hanya sekitar 2 juta orang Papua. Kalau hari ini Indonesia kasih referendum, kita kalah telak. Jangan kita nasibnya sama seperti Quebec. Quebec mereka referendum karena semua penduduk ikut memilih, karena itu Quebec di Kanada kalah telak. Nah, terus di Kanada sudah 2 kali mereka sudah referendum. Karena itu semua ikut memilih, karena itu mereka semua kalah telak. Bougainville itu mereka menang. Karena apa? Orang pendek di Bougainville itu hanya 2%. Karena itu mereka memenangkan 98%. Kalau kita banding dengan Papua, mereka lebih banyak, pendatang lebih banyak, anggar lebih banyak. Karena itu, ingat, Indonesia dia kasih pemekaran provinsi, terus pemekaran kabupaten banyak-banyak, distrik, kampung. Itu tujuannya apa? Ada transmigrasi gelap yang didatangkan, menjadi pegawai negeri, menjadi orang yang bisnis, jalankan bisnis. Mereka datang berbondong-bondong, walaupun tidak ada program transmigrasi. Tapi transmigrasi tidak langsung melalui pemekaran provinsi, kabupaten, distrik, kampung, semua itu dilakukan supaya orang Amber datang ke tanah Papua dan mereka lebih banyak. Nanti kemudian Indonesia dia akan beri referendum bagi orang Papua. Dengan demikian kemenangan akan jatuh ke Indonesia. Kita kalah telak dan perjuangan masuk di dalam lemari es, di dalam kotak. Saya orang pertama yang akan nyatakan tolak referendum. Kalau Indonesia berani tawarkan referendum, saya orang pertama yang menyatakan tolak. Dan saya pulang kampung. Dan ketika kekalahan itu terjadi, orang-orang yang akan menerima referendum itu, dia harus bertanggung jawab kepada bangsa ini, lebih khusus kepada darah dan air mata yang telah menetes di atas tanah ini. Banyak orang Papua sudah mati. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Karena itu melalui kesempatan ini saya ajak kepada saudara-saudara saya, komponen-komponen bangsa dimanapun berada yang memperjuangkan referendum, berhenti bicara referendum. Mari kita bersatu padu untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah ada. Kemerdekaan tanggal 1 Desember tahun 61. Itu milik kita bersama. Kemerdekaan dan deklarasi yang lain itu adalah yaitu percikan api untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah ada. Dan itu adalah bagian dari sejarah. Karena itu deklarasi model apapun, proklamasi model apapun yang lahir di atas tanggal 1 Desember. Itu dia hargai, dicatat sebagai bagian dari perjuangan itu. Tapi ingat oleh kita semua bahwa Tuhan kasih tahu melalui penglihatan dan melalui tulisannya bahwa Tuhan mau memulihkan kemerdekaan tanggal 1 Desember tahun 61. Dan atas perintah Tuhan, tanggal 1 Desember tahun 2020, di sini di tempat ini, jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua, saya sebagai koordinator, kami telah memulihkan kemerdekaan itu atas perintah Tuhan pada tanggal 29 November tahun 2020. Kami sudah umumkan jam 12 siang. Jadi deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Di dalam itu, selain kami deklarasikan pemulihan kemerdekaan itu, kami juga sudah umumkan berdirinya Kerajaan Transis Papua, sekaligus launching buku yang berjudul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Dan sampai saat kami sudah menyerahkan diri pada saat itu Polsek Adepura, dan kami bertanggung jawab hanya dalam 30 menit. Sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak berani respon
Sampai hari ini mereka tidak berani periksa saya, apalagi mau tahan. Karena apa? Bukan karena mereka takut sama saya, tetapi mereka takut sama Tuhan Allah. Karena kami laksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kami tulis apa yang Tuhan kasih tahu, dan kami umumkan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu sampai hari ini, Indonesia tidak berani respon, Indonesia tidak berani periksa, Indonesia tidak berani tahan saya atas deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan yang kami nyatakan pada tahun kemarin tanggal 1 Desember tahun 2020. Setelah besoknya kan beda beberapa hari. Jadi setelah besoknya ya Tuan Benny Wenda juga dia umumkan pemerintah sementara di Inggris. Nah, beliau juga umumkan di sana. Jadi kami hargai semua proses yang sudah lakukan, deklarasi, proklamasi, semua yang kita sudah lakukan. Tapi semua yang kita lakukan itu adalah dalam kerangka mencari kehendak Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu bahwa Tuhan mau memulihkan kemerdekaan tanggal 1 Desember tahun 61. Kita sudah menemukan jalan. Semua upaya perjuangan yang selama ini kita lakukan itu dalam kerangka mencari Tuhan. Tidak ada yang salah, semua benar. Sekarang kita sudah sampai di puncak. Karena sekarang sampai di puncak, karena itu Tuhan bilang Tuhan mau pulihkan negeri ini dari Pulau Misol Sorong sampai Samarai. Karena itu Tuhan meminta kita pada tanggal 8 Agustus tahun ini, tahun 2021, Tuhan meminta kita bangsa ini harus menguruskan diri. Harus memulihkan diri melalui doa puasa serentak 40 hari 40 malam. Dan sesuai petunjuk tanggal 12 Oktober tahun ini, tahun 2021, Tuhan kasih tahu bahwa doa puasanya kita akan lakukan pada bulan Juni dan Juli tahun 2022. Karena itu kami sedang keliling tanah Papua, termasuk 7 wilayah di Papua Barat, dan juga nanti kami akan ke PNG juga untuk mempersiapkan bangsa ini memasuki doa dan puasa 40 hari 40 malam serentak di seluruh negeri. Dan kesempatan itu tidak ada rutinitas. Semua berhenti dari rutinitas. Karena apa? Ini perkabungan nasional Papua Barat. Dan ini sama dengan mogok sipil. Ini sama dengan mogok sipil. Perkabungan nasional Papua Barat. Semua berhenti dari rutinitas. Tidak masuk sekolah, tidak masuk kuliah, tidak masuk kantor, tidak boleh kerja. Ya itu. Jadi bangsa Papua harus mempersiapkan diri untuk doa puasa karena Tuhan mau memulihkan negeri ini dengan jalan damai. Dan keputusan dari Tuhan Allah sudah kasih tahu sejak tanggal 13 Mei tahun 2021 bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah ini, masalah Papua itu dengan jalan damai, bukan dengan terang. Tuhan akan selesaikan dengan jalan damai. Karena itu Tuhan meminta kita harus bayar dengan joker. Kita harus bayar dengan joker. Kita harus tutup. Kita harus bayar dengan harga doa puasa 40 hari 40 malam. Doa puasa yang dimaksud di sini itu adalah kita berdamai, kita harus bertobat, dan kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ada 3 tujuan dari doa puasa itu. Doa puasa yang pertama adalah memulihkan diri. Jadi memulihkan diri itu adalah kita bertobat dari salah dan dosa, kita harus berdamai dengan siapapun, dan yang ketiga adalah kita harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, bukan bersatu di dalam rencana manusia. Tuhan sudah buka jalan, mari kita bersatu dalam apa yang Tuhan sudah buka jalan itu. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kita masing-masing menyerahkan pergumulan bangsa ini ke dalam rencana dan kehendak Tuhan, supaya Tuhan dia menyelesaikan masalah ini, Tuhan mewujudkan apa yang Tuhan rencanakan di atas tanah ini. Terus yang ketiga adalah kita memohon kekuatan karisma dari Tuhan, supaya ketika kita masuk di alam kemerdekaan Papua, di tanah suci Papua nanti, itu masing-masing kita membaktikan diri sesuai dengan kemampuan talenta yang kita sudah miliki. Karena itu di dalam doa dan puasa kita memohon kekuatan karisma dari Tuhan, supaya talenta yang ada ini kita dilengkapi dengan kekuatan hikmah dari Tuhan. Akhirnya masing-masing di sana di alam kemerdekaan Papua nanti masing-masing mengabdikan diri sesuai dengan talenta yang ada. Itu tujuan dari doa dan puasa. Itu 3 tujuan. Dan itu merupakan wujud doa dari masing-masing. Jadi setiap pribadi kita harus kita memerdekakan diri secara rohani. Karena secara politik
kita sudah merdeka tanggal 1 Desember 61 dan Tuhan mau pulihkan itu. Karena itu jangan ragu bahwa kita ini sudah merdeka tanggal 1 Desember 61 dan Tuhan mau pulihkan itu. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk doa puasa tanggal 1 Desember tahun 60. Doa puasa pada bulan Juni dan Juli tahun depan. Dan tanggal pelaksanaan doa puasa itu nanti kita akan umumkan pada bulan Februari. Dalam bulan Februari tahun 2022 kita akan umumkan tanggal pelaksanaannya. Jadi sekarang itu yang kita harus lakukan adalah pemulihan diri. Karena pemulihan bangsa Papua itu Tuhan mau wujudkan. Karena itu masing-masing memulihkan diri. Karena itu kita berdoa untuk pemulihan diri. Karena Tuhan mau pulihkan bangsa ini. Pemulihan diri itu adalah syarat mutlak untuk pemulihan bangsa Papua. Pemulihan diri bertobat, berdamai dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu adalah syarat mutlak. Itu adalah penentu untuk pemulihan bangsa Papua. Itulah yang Tuhan minta. Karena itu dari ujung sampai ujung, dari Sorong, dari Pulau Misol, Sorong sampai Samarai Pende, kita semua bersatu. Karena Tuhan mau pulihkan negeri ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun PNG dia sudah merdeka secara politik, tapi secara jasmani dia juga belum. Secara rohani dia juga belum merdeka. Karena itu Tuhan punya rencana untuk pulihkan seluruh negeri ini. Karena itu semua yang ada di atas tanah ini, mari kita mempersiapkan diri. Terakhir, saya mau menyikapi ada beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2021. Ada beberapa peristiwa dalam hal ini ada penaikan bendera. Terakhir di sini ada di depan GOR ada adik-adik, ada teman-teman, mereka ada kasih naik bendera untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua tanggal 1 Desember itu. Ada 8 orang yang ditahan. Nama-namanya saya lupa, tadi ada lupa bawa. Salah satunya adalah Melvin Yobe, Melvin Waine, dan 6 orang teman yang lainnya yang saat ini sedang diproses di Polda Papua, sudah ditahan. Dan ancaman pasalnya katanya dikenakan pasal makar, karena itu ancamannya adalah seumur hidup. Kami mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa apa yang dilakukan oleh ke-8 pemuda mahasiswa ini adalah bukan hal yang baru. Soal bendera bintang fajar itu di mana saja dia berkibar, di mana-mana. Apalagi dalam tanggal 1 Desember. Dia berkibar di hutan, di kampung, di kota, di mana-mana dia berkibar. Hari-hari lain juga dia selalu berkibar. Bahkan juga di Noken, di Gelang. Ini bukan sesuatu yang baru yang terjadi. Akhirnya mereka harus ditahan lagi dan diancam dengan pasal hukuman seumur hidup. Ini sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang aneh yang terjadi. Ini bukan sesuatu yang baru. Bendera bintang kejora itu di mana-mana selalu berkibar, di mana-mana, di hutan, di kota, di kampung. Dia selalu naik juga di media. Bendera itu selalu ada di mana-mana, di dalam HP, di Noken juga ada bendera itu. Ya, jadi kalau mau basmi bendera bintang kejora ya basmi semua. Tapi dia tidak akan basmi bendera yang berkibar di dalam hati bangsa Papua. Dia tidak akan basmi. Apa yang dia lihat, apa yang pandang di mata Indonesia, dia bisa basmi. Tapi dia tidak akan basmi bendera yang berkibar di dalam hati orang Papua, bangsa Papua. Ini bukan sesuatu yang baru. Yang bendera yang dong kasih naik, ada 8 mahasiswa yang kasih naik di GOR di Jayapura. Itu bukan sesuatu yang baru. Karena itu melalui kesempatan ini saya selaku koordinator jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua, demi untuk menjaga Papua ini tanah damai, demi untuk menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat di muka umum.
kami minta kepada Kapolri, pertama kepada Presiden memintakan Kapolri, dan Kapolri memintakan Kapolda Papua untuk membebaskan 8 mahasiswa, 8 pemuda yang sudah ditahan, yang sedang diproses. Ini bukan sesuatu yang baru. Bukan karena bendera itu berkibar di samping ya Polda Papua sehingga mereka harus ditahan. Karena ya itu kecolongan dari aparat sendiri untuk melampiaskan kemarahan. Karena penyebaran itu terjadi di samping markas besar Polda Papua, sehingga mereka harus ditahan dan harus dikenakan pasal makar yang dikatakan bahwa mereka akan ancamannya adalah seumur hidup. Karena kecolongan. Masalahnya karena kecolongan pengamanan. Jangan melampiaskan amarahmu karena kamu sendiri tidak melakukan pengamanan. Karena itu, karena amarah sehingga dikenakan pasal makar, dan karena amarah karena itu dikenakan ancamannya seumur hidup. Itu hanya pelampiasan saja. Karena itu saya demi hukum, demi demokrasi, demi hak asasi manusia, saya minta Presiden perintahkan Kapolri, dan Kapolri perintahkan Kapolda Papua untuk bebaskan 8 mahasiswa dan pemuda yang sudah ditahan sejak tanggal 1 Desember tahun 2021 yang sedang diproses di Polda. Demi hukum, demi demokrasi, dan demi keadilan. Saya sampaikan. Karena bendera yang berkibar bukan hal yang baru. Ini di mana-mana, setiap saat bendera itu selalu berkibar di mana-mana. Karena itu bukan hal yang baru. Jangan melampiaskan emosi, kemarahan. Karena bendera itu berkibar di samping Polda Papua. Ya, Kapolda melampiaskan amarah kepada pengamanan di lapangan. Kepala bin marah kepada bin yang di lapangan. Karena itu kecolongan. Jangan melampiaskan kemarahan Anda kepada 8 pemuda dan mahasiswa. Karena apa? Ya karena mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan itu dijamin oleh hukum internasional dan dijamin juga oleh hukum Indonesia. Di dalam mukadimah pembukaan undang-undang, di dalam mukadimah ya, pembukaan mukadimah Undang-Undang Dasar 145 di sana itu dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karena itu kami minta pada kesempatan ini. Kemerdekaan itu adalah hak bangsa dan mereka melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan, harus dirayakan. Bahwa bendera itu harus berkibar. Dan tidak ada hukum di dunia yang melarang penentuan nasib sendirian. Kami sudah menentukan penentuan nasib sendiri itu pada tanggal 19 Oktober tahun 61 melalui manifesto tadi dan diumumkan pada tanggal 1 Desember tahun 61. Dan itu adalah itu secara de facto. Dan memang kami akui secara de jure belum. Karena itu kami minta masyarakat internasional, jadi khusus negara-negara di dunia, bangsa-bangsa di dunia, PBB, untuk mengakui kemerdekaan bangsa kuat tanggal 1 Desember tahun 61 yang telah kami pulihkan kembali melalui deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan tanggal 1 Desember tahun 2020. Dan ini adalah langkah yang harus dilakukan atas perintah Tuhan. Dan tidak ada kekuasaan di seluruh dunia yang akan membendung rencana dan kehendak Tuhan yang mewujudkan di atas tanah ini. Terakhir, kami mau sampaikan, ada fenomena baru yang terjadi. Setelah Indonesia membungkam suara kritis warga, menutup ruang demokrasi, diskusi, mimbar bebas, seminar, terus demonstrasi. Setelah dia tutup semua, dia sekarang sedang melakukan serangan yang luar biasa, serangan dari udara.
Dan serangan itu ditujukan lebih khusus kepada para pejuang. Lebih khusus kepada para hamba-hamba Tuhan yang sudah mendapat urapan khusus dari Tuhan. Ini serangan gelap, ilmu-ilmu gelap. Kekuatan Indonesia dia sudah pakai. Sekarang dia ada pakai kekuatan-kekuatan dari dunia lain, negara lain. Dia sedang kerjasama untuk menghadapi, menghantam para pejuang Papua. Dan hamba-hamba Tuhan yang sudah dapat urapan khusus di dalam gereja maupun di luar gereja yang sudah dapat karisma, yang sudah dapat karunia. Dia sedang pakai ilmu yang lebih tinggi lagi. Karena ilmu-ilmu yang lain sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Untuk para pejuang Papua Merdeka dalam negeri dan luar negeri, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada dalam sistem gereja, dan juga yang di luar sistem gereja yang sudah mendapat urapan khusus, yang sudah mendapat karunia khusus. Hal ini perlu diketahui. Ada fenomena baru yang terjadi. Setelah ruang demokrasi, negara Indonesia dia tutup. Ruang diskusi, seminar, lokakarya, terus demonstrasi. Setelah Indonesia dia tutup semua, memanfaatkan situasi COVID Corona ini. Dia sekarang sedang menyerang para pejuang, terus para hamba-hamba Tuhan yang sudah mendapat urapan khusus dalam sistem dan di luar sistem yang sudah mendapat karunia. Itu dia sedang serang kita melalui ilmu-ilmu kita. Kekuatan Indonesia itu sekarang dia sudah tidak mampu lagi untuk hadapi kita. Ya, karena itu dia sekarang memanfaatkan ilmu-ilmu gelap, kuasa-kuasa gelap. Dia sedang bekerja sama dengan negara lain. Dan mereka sedang pakai itu ilmu-ilmu yang memang tingkatnya tinggi. Yang sedang serang para pejuang Papua Merdeka. Yang sedang menyerang para hamba-hamba Tuhan yang sudah mendapat karunia khusus. Karena itu, hati-hati. Kita harus waspada, kita harus tingkatkan iman kita melalui doa dan puasa. Karena terakhir saya dengar, ada berapa hamba-hamba Tuhan yang sudah mendapat karisma, yang sudah dapat karunia. Mereka sudah diserang. Jadi pertama yang mereka serang itu adalah otak. Jadi otak ini dong kasih putar. Itu serangan itu otak. Dia serangannya itu ke otak. Dia kasih putar otak. Akhirnya setelah dia kasih putar otak, akhirnya dia semacam dihipnotis semacam itu. Jadi ada yang sudah dapat karunia khusus, dan karena sudah seperti itu, dan akhirnya dia punya kuasa yang sudah dapat, karisma yang sudah dapat dari Tuhan itu, dong kasih putus jembatan hubungan antara Tuhan dengan yang sudah dapat karunia itu. Dia kasih putus dengan ilmu kekuatan gelap itu. Akhirnya kekuatan ilmu gelap itu mereka ambil alih tempat di situ. Dan akhirnya kedua yang tadinya dia melaksanakan, dia menyampaikan apa yang Tuhan kasih tahu, petunjuk-petunjuk Tuhan kasih tahu. Setelah itu ya karena sudah diambil alih oleh kuasa gelap, akhirnya sekarang pemikirannya itu sudah dikontrol. Dikontrol, akhirnya dia akan menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan yang luhur dan mulia yang kita sedang perjuangkan. Nah, karena itu hati-hati. Hati-hati, karena ada petunjuk, ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dapat urapan khusus itu sudah sekarang dong punya karunianya, dong kasih putus, dong kasih hancur. Akhirnya kuasa gelap dia sudah mengambil alih posisi, dan akhirnya nanti dia akan kasih tahu hal-hal yang di luar dari yang apa yang Tuhan kehendaki. Jadi itu hati-hati. Hamba-hamba Tuhan selalu berhati-hati, karena itu harus siang malam, dalam kapanpun dan dalam situasi apapun, keluar masuk, semua harus dilandasi dengan doa. Dan harus sekali-kali ambil doa dan puasa. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja, para pejuang Papua Merdeka juga begitu. Yang tadinya berpikiran wawasan luas dan lain-lain, akhirnya ketika ada serangan itu masuk, dia ambil alih, dia kasih hancur otak, dia kasih hancur ingatan. Nah, karena itu mulai belakang ini fenomena yang baru yang saya sudah jumpai, ada dua orang yang sudah dapat karunia, mereka sekarang sudah berubah. Karena apa? Ilmu kekuatan hitam, kekuatan gelap, ilmu-ilmu gelap itu sudah hantam
sudah kasih putus hubungan itu, yang sudah dapat karunia, sudah hancur. Karena itu hati-hati. Jadi kita harus saling mengingatkan antara para pejuang satu dengan pejuang Papua yang lain, para hamba-hamba Tuhan yang ada dalam sistem gereja, yang di luar sistem gereja yang sudah dapat karunia khusus. Jangan sombong. Jangan menganggap remeh dengan apa yang tadi mau kami sampaikan. Saya sudah ketemukan ada 1-2 hamba Tuhan yang itu sekarang sudah dipakai oleh ilmu hitam dengan kuasa gelap. Hati-hati. Karena itu kita jaga sikap kita, perbuatan kita harus jaga. Karena melalui jembatan itu, kalau kita melakukan pelanggaran, jembatan itu akan ada. Jadi di lewat jembatan itu akan serang. Nah, pertama serangannya otak. Serangannya otak, dia kasih lupa ingatan, dia ambil alih dan lain-lain. Karena itu hati-hati. Kita harus keluar masuk hanya dengan doa. Kita harus iman kuat. Kita harus menumbuhkan iman kita dalam puasa dan doa. Dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Hati-hati kita harus hati-hati, hindari jangan sampai ada pencobaan, ada godaan yang datang. Kita harus hati-hati dan kita harus siaga. Karena kalau kita melakukan pelanggaran, karena kalau kita melanggar perintah Tuhan, itu buat jembatan dan di situ akan serangan akan masuk. Ini hal penting yang harus kita lakukan bersama. Kami mengajak kepada hamba-hamba Tuhan, baik yang dalam sistem dan di luar sistem, mari kita bersatu untuk mempersiapkan bangsa ini, untuk pemulihan diri, menguduskan diri di dalam doa dan puasa yang kita akan lakukan pada bulan Juni dan Juli tahun 2022. Mari kita bergandeng bersama, baik yang di dalam sistem, hamba-hamba Tuhan yang dalam sistem gereja, agama, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di luar dari sistem agama yang sudah mendapat urapan khusus. Inilah saatnya bangsa Papua harus menguduskan diri. Jangan hanya menunggu doa puasa. Mulai saat ini kita harus berdamai dengan diri, kita harus berdamai dengan sesama, kita harus berdamai dengan para leluhur, para moyang, mereka yang telah mendahului kita harus berdamai dengan semua ciptaan, terlebih kita harus berdamai dengan Allah Bapa, Putra dan Roh. Kita harus memulihkan. Kita harus berdamai dengan siapapun yang mereka yang menyakiti hati kita. Termasuk Amerika, termasuk Belanda, termasuk Indonesia, termasuk siapapun bangsa-bangsa yang menyakiti hati kita. Kita harus melepaskan pengampunan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita harus melepaskan pengampunan. Kita berdamai dengan siapapun. Karena Tuhan siap memulihkan kita punya bangsa ini. Tuhan siap memulihkan kemerdekaan kita indah pada waktunya. Ini adalah syarat mutlak. Walaupun berat, kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus saling memaafkan antara satu sama lain. Karena itulah yang Tuhan minta. Supaya doa kita didengar oleh Tuhan, supaya dosa kita diampuni, kita juga melepaskan pengampunan kepada orang lain yang menyakiti hati kita. Kita juga memaafkan apa yang mereka lakukan, agar Tuhan mengampuni dosa kita dan agar Tuhan memulihkan negeri ini indah pada waktunya. Terima kasih. Inilah yang kami mau sampaikan melalui kesempatan ini. Atas perhatian, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan yang kami mau sampaikan pada kesempatan ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jika Allah bersama kita, siapakah yang akan melawan kita? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Itu kepada para